Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama saya channel Al Husain. Saya akan melanjutkan kembali dari kisah buku yang ditulis oleh Buya Hamka dari Tanah Minang yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian ketiga bab kedua, yaitu Basya Sentot di Minangkabau. Dalam usia yang sangat muda, di bawah 20 tahun, Pangeran Diponegoro telah menumpahkan kepercayaan kepadanya, sehingga pernah ia menjadi orang kedua dalam peperangan, diberi gelar Senopati. Sebagaimana Kiai Mojo menjadi orang kedua dalam pimpinan agama, Sentot adalah pahlawan juga anak pahlawan. Ayahnya adalah Bupati Madiun, yaitu Raden Ronggo Prawidirjo. Namanya terkenal karena tidak mau tunduk demikian saja berhadapan dengan kekerasan Gubernur Jenderal Daendels. Ayahnya mendirikan dengan dua didikan. Ayahnya mendidiknya dengan dua didikan yang terpadu menjadi satu, yaitu didikan iman dan Islam yang kuat. Digabungkan dengan didikan satria, didikan kepahlawanan orang Jawa sejak zaman purbakala serupa Bushido di Jepang. Oleh sebab itu, tidak heran ketika Pangeran Abdul Hamid Diponegoro memaklumkan jihad melawan Belanda. Sentot telah menyerahkan dirinya menjadi apapun yang hendak dipercayakan sang pangeran atas dirinya. Setiap pemimpin perang diberi gelar Basya. Menurut kebiasaan di Turki, memang tentara kerajaan Turki Utsmani yang bertempur di segala medan perang banyak sekali memberikan inspirasi pada masa itu karena gagah beraninya. Selain gelar Basya, Sentot pun diberi gelar Panglima Perang Senopati. Pertama kali memimpin tentara bergelar Basya Imam Abdul Kamil Sentot, dan setelah mendapat kemenangan gemilang di Nanggulan pada tanggal 28 Desember 1828 Masehi, ia diberi gelar baru, yaitu Raden Basya Prawirodirjo Sentot. Namun, bagaimanapun kerasnya hati Pangeran Diponegoro melanjutkan peperangan, akhirnya tidak seimbang antara kekuatan bertahan dengan kekuatan Belanda yang menyerang. Sejak tahun 1828 Masehi, boleh dikatakan perjuangan mulai menurun. Satu persatu pahlawan beliau gugur dalam medan perang, sehingga beliau lebih banyak bertahan atau bersembunyi dari satu gunung ke gunung yang lain daripada menyerang. Pada saat-saat seperti ini, Belanda menggunakan berbagai macam akal untuk melekaskan jatuhnya perlawanan itu. Pernah dijanjikan upah beratus ribu rupiah bagi siapa saja yang sudi mengkhianati Diponegoro, menyerahkannya hidup atau mati kepada Belanda. Daya yang amat pengecut itu tidaklah berhasil. Akhirnya dibujuklah orang yang berada di kiri kanan Diponegoro, pahlawan-pahlawan perangnya yang masih tinggal. Mereka pun tahu bahwa peperangan ini kelak akan kalah juga. Persiapan tidak lengkap lagi, namun Belanda hendak memperkecil tujuan dan sasaran.
Lalu diumumkan kepada pahlawan-pahlawan yang masih tinggal bertahan bahwa perang ini akan kalah juga. Jika mereka sudi menyerah kepada Belanda dengan segala pasukan pengikutnya, mereka akan disambut dengan serba kehormatan dan tentara mereka tidak akan dipecah belah. Bahkan akan diberi kedudukan yang layak di bawah naungan pemerintah Belanda. Demi menerima seruan Belanda itu, Sentot yang telah tercerai jauh tempatnya dari sang pangeran dan junjungannya bermusyawarah dengan orang kiri kanannya. Banyak yang memberi advice lebih baik menyerah saja karena tidak akan dihinakan. Apabila menyerah, Belanda akan memberikan pangkat yang layak. Dengan pangkat ini kelak ia akan melanjutkan cita-citanya, yaitu menanamkan pengaruh Islam yang lebih besar dalam daerah yang dikuasainya. Tidak panjang pikir lagi, ditinggalkanlah junjungannya yang telah mengangkat namanya sehingga mencapai titel Basya dan Senopati itu. Apalagi orang tua yang sangat diseganinya pula, yaitu Kiai Mojo, telah lama tertangkap. Ia pun menyerah kepada Belanda. Pada tanggal 24 Oktober 1829, Jenderal de Kock menyambut penyerahannya itu dengan kehormatan militer tertinggi. Diakui kedudukannya sebagai kepala perang, tidak diusik gelar Basya dan Senopati. Setelah Sentot menyerah, Pangeran Diponegoro kehilangan pembantu yang kuat. Meskipun demikian, Diponegoro tidak juga dapat dikalahkan dalam perang. Penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya pada tahun 1830 Masehi hanya setelah Belanda mengkhianati adat raja-raja, yaitu menawan orang yang sedang berunding. Begitu juga yang mereka lakukan terhadap Kiai Mojo. Dengan pemungkiran janji terhadap diri pangeran itu, selesailah perang di Ponorogo. Sentot adalah orang perjuangan. Setelah ia menyerah di tahun 1829 Masehi, benar-benar diberikan baginya gaji besar, diperlakukan sebagai pangeran-pangeran Jawa yang berdaulat, disamakan kedudukan dan kehormatan terhadap dirinya dengan yang dilakukan terhadap Mangkunegoro di Surakarta atau Paku Alam di Yogyakarta. Akan tetapi ia tidak diberi daerah. Pasukannya terdiri dari 1.800 orang dan terlatih baik, diberi makanan cukup dan pakaian lengkap, tetapi tidak diberi tugas. Kekuasaan atau daerah yang dijanjikan tidak juga menjadi kenyataan. Sentot takut kalau semangat perjuangan pasukannya menjadi kendur. Mereka adalah para santri yang kuat beribadah. Semuanya memakai serban dan jubah putih. Di sisi lain, perang Padri sedang berkecamuk di Minangkabau. Alangkah pintar Belanda. Di saat itulah Belanda menyampaikan kepada Basya Sentot bahwa baginya terbuka medan perjuangan. Diceritakan kepadanya bahwa di Minangkabau ada segolongan kaum yang mengakui dirinya Islam sejati, padahal mereka menganut paham yang sesat dan merusak Islam, yaitu kaum Padri. Belanda memerangi kaum itu untuk membela umat Islam yang cinta damai, di bawah pemerintahannya sultannya sendiri di Pagaruyung. Jika Sentot sudi berjuang bersama Belanda di daerah Minangkabau itu, kepadanya akan diberikan satu daerah yang luas untuk diperintahnya. Derajatnya sama dengan Mangkunegoro di Jawa. Tanah wilayah yang akan dirajainya itu ialah daerah Koto. Bala tentaranya dapat tinggal di sana kelak membangun daerah itu. Sentot menerima tawaran itu. Akan tetapi Gubernur Jenderal mengirim surat rahasia kepada residen militer dan sipil di Padang supaya sangat dijaga jangan sampai ada hubungan kaum Padri dengan Sentot. Sentot dengan pasukannya berangkat ke Minangkabau pada tahun 1832 Masehi.
3 tahun setelah ia meninggalkan junjungannya, yaitu Pangeran Diponegoro. Sampai di Minangkabau, ia telah memasuki medan perang sampai ke Matur, 50 koto, bahkan kabarnya konon sampai ke air Bangis. Akan tetapi tidak terlalu berhasil usahanya menjauhkannya dengan kaum Padri, sebab ia harus berperang melawan Padri. Alangkah terkejutnya beliau saat mendengar azan di medan perang, bahkan lebih lantang dari suara tentaranya sendiri. Sama-sama terkejut, rupanya dalam tentara Jawa yang dikirim Belanda ada pula orang berserban, orang yang mengerjakan sholatul khauf di medan perang, seperti halnya mereka orang Padri. Sama-sama terkejut karena di sini memakai serban, di sana pun memakai serban. Lama-lama bagaimanapun Belanda menjaga, kontak bertambah rapat. Rupanya pakaian sama, hati sama, kepercayaan dan cita-cita pun sama. Mengapa kita berperang? Sentot yang masih muda, baru berusia 27 tahun, sangat terharu. Teringat kembali junjungannya yang telah diasingkan Belanda. Ia turut mempercepat kekalahan beliau. Timbul tekanan batin yang amat hebat. Timbul keinginan hendak memperbaiki kesalahan yang telah terlanjur dengan berbuat suatu jasa yang besar. Dalam kalangan orang Minangkabau sedang tumbuh kesadaran kaum Padri berkelahi dengan kerajaan Minangkabau. Padahal kerajaan Islam ini mereka diadu domba. Mereka diadu untuk kepentingan Belanda. Mereka yang akan habis, Belanda yang akan mendapat untung. Mereka yang habis, Belanda yang akan mendapat untung. Bertemu cita Sentot dengan cita Padri dan dengan cita kerajaan Minangkabau, hubungan dirapatkan sehingga konon kabarnya Tuanku Imam Bonjol sendiri walaupun telah tua pernah mengadakan pertemuan rahasia dengan Sentot. Siapa yang mengatakan orang Minangkabau membenci orang Jawa, siapa saja diterima asal memperjuangkan Islam. Begitu kini sampai akhir dunia. Putus mufakat, kaum Padri dengan kaum adat akan berdamai dan Sultan Alam Muningsyah, Raja Minangkabau yang telah diberi pangkat Regent oleh Belanda, sudi mengangkat Sentot menjadi yang dipertuan besarkan. Sebab ia pun memang asal raja, ia pun alim. Gagang Bedil akan dihadapkan bersama-sama kepada Belanda. Surat Raja Minangkabau kepada raja-raja di pesisir dikirim membangkitkan semangat untuk melawan. Akan tetapi mata-mata Belanda akhirnya mengetahui maksud besar ini. Belanda lekas mengambil sikap sebelum terlambat. Yang di Pertuan Minangkabau, Muningsyah yang bergelar Sultan Alam Bergagar Syah dipanggil ke kantor Belanda, ditahan dan dibuang ke Betawi. Banyak serpih belahannya yang masih ada sekarang. Di antaranya adalah RB Sabarudin dan Mr. Syarifuddin Prawinegoro. Sentot dan pasukannya lekas-lekas ke Konsunyir, lalu segera disuruh bersiap untuk diberangkatkan kembali ke Betawi pula. Tidak berapa lama kemudian, Basya Sentot Abdul Mustafa diasingkan ke Bengkulu, dan di sanalah pahlawan itu menutup mata. Tidak jauh dari kuburnya ada sebuah bukit bernama Tapak Padri. Imam Bonjol dan kawan-kawannya meneruskan perjuangannya. Demikianlah kisah dari bagian kedua, kisah seorang anak raja, kepercayaan dari Pangeran Diponegoro yang telah diadu domba untuk melawan kaum Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol, yang semua itu diprakarsai oleh Belanda. Semoga kita bisa
mengikuti semangat dari jihadnya para ulama dan pahlawan kita yang hidup jauh sebelum kita. Dan semoga semua perjuangan, pikiran, tenaga, dan jiwanya dan amalnya semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.